Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ibanawati Snaini, kelas 2B, program IAT reguler, ingin menyampaikan tugas UAS SPI dengan dosen pengampu Ustadz Miftah. Langsung saja, perintah tugas UAS ini yaitu menyampaikan peradaban Islam di daerah masing-masing, dan kebetulan daerah saya yaitu di daerah Madura. Mungkin di sini saya akan menjelaskan peradaban Islam di daerah saya yaitu Madura. Langsung saja, di antara kita mungkin ada yang belum tahu mengenai sejarah masuknya Islam di Madura. Termasuk saya sendiri mungkin belum terlalu tahu. Madura sendiri itu merupakan daerah kepulauan yang ada di Jawa Timur, berada di sebelah timur laut Pulau Jawa. Daerah ini memiliki ketinggian antara 2 sampai 471 meter di atas permukaan laut. Temperatur rata-rata di Madura itu sekitar 26,61 Celcius. Dikarenakan setiap tahun hujan itu tidak merata. Musim kemarau di daerah timur terasa sangat lama dibanding pada musim penghujan. Nah, sekitar 50-50% dari 5.475 km luas Pulau Madura adalah tanah yang kering dan tandus, dan sekitar 10% merupakan padang alang-alang dan tanah pasir. Selebihnya 11% dari Kepulauan Madura adalah sawah, hutan, kampung, kota, dan lainnya. Jadi secara umum bisa dikatakan bahwa Pulau Madura merupakan daerah yang kurang air dan kurang subur. Masuknya Islam di Madura tak lepas dari pengaruh pedagang-pedagang Asia yang juga mempunyai misi menyebarkan Islam. Masyarakat Madura sebelum runtuhnya Majapahit pada tahun 1572 sudah terlebih dahulu mengenal Islam. Diperkirakan Islam sudah mulai tumbuh di Madura saat kepemimpinan Raja Johansari yang memerintah selama 1319 sampai 1331 di Sumenep. Menurut cerita Babat Sumenep, masuknya Islam di Madura dikarenakan ada seorang mubalik Islam datang ke Sumenep, yaitu Sayyid Ali Murtado atau yang dijuluki dengan Sunan Lembayung Fahdal. Sayyid Ali Murtado merupakan adik kandung dari Raden Rahmat. Raden Rahmat itu sendiri yang ada di Surabaya atau bisa kita sebut dengan Sunan Ampel. Mereka berasal dari Cempa dan masih memiliki ikatan keluarga dengan Majapahit. Namun, ada juga dalam versi berbeda, yaitu yang menyebut bahwa Islam masuk ke Madura pertama kali pada abad ke-15. Afif Amrullah dalam penelitiannya berjudul Islam di Madura menyebutkan bahwa penyebaran Islam di Madura dipengaruhi oleh Sunan Ampel dan Sunan Giri. Sunan Ampel atau Raden Rahmat sendiri merupakan ipar dari Raja Majapahit yang datang dari Cempa untuk menyebarkan agama Islam di Jawa. Selain Sunan Ampel, murid sekaligus menantu Sunan Ampel yakni Raden Paku atau bisa kita sebut dengan Sunan Giri, bertugas mengislamkan wilayah seperti Madura, Lombok, Makassar, Itu, dan Ternate. Sunan Giri mengirim 2 utusannya yang keturunan Arab bernama Sayyid Yusuf Al-Anggawi yang ditugaskan ke Madura bagian timur. Biasanya itu Sumenep dan pulau-pulau kecil di sekitar Sumenep. Dan Sayyid Abdul Manan Al-Anggawi yang ditugaskan di Madura bagian barat, yaitu daerah Bangkalan, Sampang, dan juga Pamekasan. Sayyid Yusuf Al-Anggawi dimakamkan di desa Talango, Pulau Poteran, Sumenep, yang berhadapan dengan pelabuhan Kalianget. Sedangkan makam Sayyid Abdul Manan Al-Anggawi berada di Batu Ampar, Propo, Pamekasan.
Sayyid Abdul Manan Al-Anggawi mendapat julukan Pujuk Kosambi dan putranya Syekh Basyania yang dijuluki Pujuk Tompeng. Makam Batu Ampar hingga saat ini masih banyak didatangi peziarah yang datang baik dari Madura maupun dari Jawa. Untuk kemudian masuknya Islam di Madura, beberapa tokoh menyebar Islam mulai masuk ke dalam kerajaan dengan jalur perkawinan. Seperti Sayyid Ali Al-Murtadha menikah dengan Putri Arya Babiri dan Raden Rahmat Sunan Ampel menikah dengan Putri Kembang Kuning dari Pamekasan, Madura. Beberapa elit keraton Madura yang ada telah memeluk Islam dan menyebarkan agama Islam seperti Joko Tole atau bisa disebut kalau di Madura itu penguasa Sumenep, Lembung Peteng, penguasa Sampang, Arya Menak Sunoyo, penguasa Propo, Bonorogo, penguasa Pamekasan, dan Ki Arya Parkelba, penguasa Bangkalan. Meskipun agama Hindu-Buddha sudah melekat pada masyarakat Madura selama 600 tahun, namun dalam perkembangan Islam di Madura terjadi begitu cepat. Secara intensif, Islam menyebar dari berbagai jalur di Madura, mulai dari jalur perdagangan, jalur dakwah, jalur perkawinan, hingga Islam yang dibawa oleh kalangan elit keraton. Hingga pada akhirnya muncullah beberapa pondok pesantren yang didirikan sebagai pusat pendidikan dan penyebaran Islam di Madura. Pendirian pondok pesantren di Madura ternyata sudah cukup lama. Bahkan ada yang dimulai dari abad ke-16. Saya sebutkan beberapa pondok tertua di Madura yang mencetak generasi-generasi ulama. Contoh yang pertama yaitu Pondok Pesantren Az-Zubair atau Sumber Anyar Pamekasan. Dan yang kedua yaitu Pondok Pesantren Miftahul Ulum Berleke Pamekasan. Dan rata-rata dari Pamekasan. Dan yang ketiga yaitu Pondok Pesantren Kembang Kuning Larangan. Yang keempat Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuanyar. Yang kelima Pondok Pesantren Nazhatul Tulab Pracan Sampang. Dan yang keenam Pondok Pesantren Kademangan Bangkalan. Dalam beragama, masyarakat Madura menyimbangkan hidupnya untuk berhubungan dengan Allah dan sesama. Ada istilah peribahasa Madura berbunyi Abhental syahadat asapo iman, yang artinya yaitu berbantar syahadat dan berselimut iman. Peribahasa ini menyiaratkan untuk tetap bersandar kepada agama Allah dalam kehidupan. Masyarakat Madura mempunyai tolak ukur terhadap perilaku baik pergaulan sosial atau bisa kita sebut dengan adab asor, yang artinya rendah diri, tentang kesopanan, penghormatan, kepatuhan, dan nilai-nilai lainnya. Sudah menjadi hal lumrah bahwa Islam merupakan sifat yang mendefinisikan masyarakat Madura, sehingga tidak diragukan lagi bahwa masyarakat Madura pasti beragama Islam. Gambaran ciri masyarakat Madura yang menunjukkan bahwa masyarakat Madura mempunyai jiwa keislaman terdapat pada ungkapan Abhental syahadat asapo Islam apajung Allah. Artinya mereka menyandarkan syahadat sebagai alas kepada kepala mereka dan berselimut keimanan dan berlindung hanya kepada Allah. Niscaya mereka akan selamat dunia dan akhirat. Sebagai tambahan, yaitu Madura juga dikenal sebagai Pulau Santri karena banyaknya pondok pesantren yang berdiri di tanah Madura dan memiliki jumlah santri yang variatif. Basis pesantren yang ada di Madura berafiliasi dengan Ormas Besar Nahdlatul Ulama. Hampir sebagian masyarakat Madura itu merupakan warga Nahdien. Tak heran jika masyarakat Madura sangat aktif mengikuti kegiatan-kegiatan NU mulai dari tahlilan, dibaan, manakib, ziarah wali hingga perayaan Maulid Nabi. Kultur agama orang-orang Madura yang sangat kental dengan Islam sudah melekat pada masyarakat Madura. Penyebaran agama Islam di Madura terbilang cukup sukses, sehingga tak ada satupun masyarakat Madura yang beragama lain. Selama beratus tahun, moyang Madura hidup dalam kepercayaan animisme dan dinamisme. Namun berkat kepatuhan serta rasa hormatnya orang Madura terhadap orang tua, guru, dan pemimpin, Islam masuk ke Madura dengan damai tanpa adanya pertikaian, pemberontakan, maupun penolakan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga semuanya bisa ziarah ke Madura dan main ke Madura. Ditunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.